Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dalam mengembangkan kompetensi sosial emosi. Yang pertama itu ada pengertian lingkungan sekolah yang kondusif. Lingkungan itu berasal dari kata lingkung yang berarti sekeliling, sekitar, selingkung, seluruh suatu lingkaran daerah. Lingkungan sekolah itu menurut Imam Supardi menyatakan lingkungan itu jumlah suatu benda atau semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Menurut pengertian lain itu mencakup segala material dan stimulus di dalam dan di luar individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, dan sosiokultural. Menurut Syamsus Yusuf menyatakan, sebagai sekolah itu lembaga pendidikan formal yang secara sistematis itu melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya. Jadi lingkungan itu segala sesuatu yang berada di dalam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh terhadap karakter atau sifat seseorang secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, lingkungan belajar yang kondusif itu lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang kondusif itu perlu diciptakan dan dipertahankan agar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu efektif dan efisien sehingga tujuannya itu tercapai secara optimal. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dari saudari Ifat Fatimah. Tadi yang sudah teman-teman dengarkan, Ifat Fatimah telah menjelaskan materi tentang pengertian lingkungan sekolah yang kondusif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi lingkungan sekolah yang kondusif. Lingkungan sekolah yang kondusif merupakan fungsi yang sangat penting setelah keluarga. Menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi yang dikutip dalam bukunya H.M. Zumromsyah, beliau berkata, lingkungan sekolah berfungsi untuk membantu keluarga menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak yang berhubungan dengan sikap, kepribadian mulia, serta pikiran yang cerdas sehingga nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat sesuai dengan tuntutan dan tata laku masyarakat yang berlaku seiring dengan tujuan pendidikan seumur hidup. Nah, adapun fungsi lingkungan sekolah kondusif sebagai pendidikan formal itu sebagai berikut. Yang pertama, membantu mempersiapkan anak-anak agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dapat digunakan dalam hidupnya. Yang kedua, dan membantu mempersiapkan anak agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah hidupnya. Yang ketiga, ada meletakkan dasar-dasar hubungan sosial yang harmoni dan manusiawi agar anak mampu mewujudkan realisasi dirinya secara bersama di dalam masyarakat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu penjelasan fungsi lingkungan sekolah yang kondusif. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hasanah, NIM 1812617. Di sini saya akan membahas tentang cara menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional. Menurut Milan Rianto, tahun 2007, pengelolaan kelas merupakan upaya pendidik untuk menciptakan dan mengendalikan kondisi belajar serta memulihkannya apabila terjadi gangguan atau penyimpangan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dalam mengembangkan kompetensi sosial emosi anak usia dini, yaitu dengan proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya kepada orang tua, teman sebaya, dan orang dewasa, serta proses perkembangan keadaan jiwa anak dalam
memberikan respon terhadap keadaan di lingkungannya sesuai dengan aturan sosial yang diperoleh melalui mendengar, mengamati, meniru, dan dapat distimulasi melalui penguatan atau modeling. Cara lain yang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dalam mengembangkan sosial emosi yaitu dengan yang pertama yaitu membangun suasana kelas yang responsif dan memberdayakan pendidik harus melibatkan para anak sebagai mitra aktif dalam menciptakan suasana kelas di mana kepedulian, tanggung jawab, kepercayaan, dan komitmen untuk belajar dapat berkembang. Terus yang kedua yaitu mengembangkan masyarakat kelas yang aman dan terawat. Keterikatan emosional dengan guru, teman sebaya, dan sekolah adalah hubungan penting bagi anak dalam mencapai keberhasilan akademis. Bangunlah komunitas anak yang aman dan penuh kepedulian. Jangan lewatkan satupun dari anak-anak itu dari perhatian dan pengawasan. Dalam lingkungan belajar yang aman dan penuh perhatian akan membuat kenyamanan bagi anak dalam mengekspresikan diri dan menerima ekspresi anak lain. Yang ketiga yaitu menggunakan kerangka dan rencana pembelajaran yang komprehensif. Memiliki kerangka atau rencana yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak adalah komponen kunci dari pengajaran yang efektif. Memaksa pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan akan membuat anak tidak nyaman dalam belajar. Oleh sebab itu, tujuan dari desain pembelajaran yang disusun harus terintegrasi dan dapat mengembangkan semua aspek kompetensi sosial emosional. Yang keempat yaitu menggunakan metode instruksional yang dapat meningkatkan belajar sosial dan emosional. Optimalisasi proses pembelajaran menunjukkan bahwa keterlaksanaan serangkaian kegiatan pembelajaran yang sengaja direkayasa oleh pendidik dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam memfasilitasi peserta didik sampai dapat meraih hasil belajar sesuai harapan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan terusan dari Siti Nur Hasanah. Salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi anak adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini merupakan interaksi antara anak dengan lingkungannya, sehingga pada diri anak terjadi proses pengolahan informasi menjadi pengetahuan, yaitu keterampilan dan sikap sebagai hasil dari proses belajar. Lingkungan belajar dapat diciptakan sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar. Lingkungan belajar ini dapat merefleksikan ekspektasi yang tinggi bagi kesuksesan seluruh anak secara individual. Dengan demikian, lingkungan belajar merupakan situasi yang rekayasa. Oleh karena ia, lingkungan belajar merupakan situasi yang direkayasa oleh guru agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar, maka kelas perlu aturan dan prosedur yang jelas. Tanpa aturan dan prosedur yang jelas bisa memunculkan kesalahan pemahaman yang bisa melahirkan kekacauan. Aturan dan prosedur adalah pernyataan ekspektasi tentang perilaku. Aturan fokus pada ekspektasi umum atau spesifik atau standar perilaku. Buatan aturan dan prosedur dapat dirumuskan oleh guru dan dijelaskan ke siswa. Namun guru dapat pula melibatkan siswa dalam merumuskan aturan dan prosedur kelas untuk
menanamkan rasa tanggung jawab siswa terhadap aturan dan prosedur. Prosedur ini dapat menjadi sama untuk menjalin hubungan yang positif dengan siswa dan melatih mereka untuk berbagai dan mengemban tanggung jawab. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.